Haleluya. Puji Tuhan, senang kami bisa kembali di tempat ini. Tuhan itu baik, amin. Setelah sebulan jalan-jalan, makan-makan tidak berhenti, garis gue. Untung pulang, kalau enggak saya makan-makan terus. Sebetulnya lebih enak di sini karena di Indo tuh panas, lengket lagi. Walaupun banyak makanan, cuma lebih enak di sini. Amin. Amin. Saya pulang ke Indo, saya melihat ada suatu pergerakan revolusi Injil. Amin, saudara. Amin. Banyak pendeta-pendeta yang mulai percaya akan Injil anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan mulai terjadi pergerakan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, Singapura, dan bahkan saya dengar juga di Amerika. Jadi saudara, kita akan melihat suatu generasi baru yang lahir. Amin, saudara, yang tidak takut untuk dekat dengan Tuhan. Karena tujuan dari Injil anugerah adalah membawa kita berani datang kepada Yesus. Amin. Tujuan kita di sini adalah untuk membuat saudara dan saya sama-sama berani datang kepada Yesus tanpa rasa takut. Amin. Dan gak ada yang bisa bilang apa yang akan terjadi kalau Anda datang kepada Yesus secara pribadi. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Generasi yang baru yang tidak takut datang kepada Yesus, mendengar suaranya, melakukan kehendaknya. Suatu generasi yang luar biasa. Amin, saudara. Yesus datang, dia bukan untuk membuat suatu agama, saudara. Dia tidak datang untuk membuat suatu agama yang baru. Suatu hal yang sama sekali berbeda, saudara. Jauh lebih dahsyat dari itu, dia membuat suatu kehidupan yang baru, yaitu antara Yesus dan mempelainya. Amin, saudara. Tujuan anugerah adalah membawa kita kepada pribadi Yesus. Hukum Taurat, saudara, dalam perjanjian lama menuntut perbuatan baik manusia. Hukum Taurat adalah daftar dari perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Salah satu saja berarti salah semua, saudara. Amin. Tujuan hukum Taurat sebetulnya bukan untuk kita menjadi orang yang baik. Tujuan hukum Taurat adalah untuk membuat kita sadar bahwa manusia tidak bisa berbuat baik. Karena salah satu saja berarti salah semuanya. Amin, saudara. Tidak mungkin manusia itu tidak bisa berbuat dosa. Pasti setiap manusia di sini punya kesalahan. Dan hukum Taurat mengatakan salah satu saja berarti salah semuanya. Amin, saudara. Tujuan hukum Taurat adalah untuk supaya manusia sadar, aku nih nggak bisa jadi orang baik. Udah seminggu berbuat baik, ada roommate yang brengsek, bikin aku marah, pukul tembok, bolong. Betul, saudara. Kucing ditendang, anjing diinjak, gara-gara tuh roommate sialan gitu ya. Gara-gara dia udah seminggu jadi orang suci, kayaknya udah mulai naik ke awang-awang gitu ya, tiba-tiba jatuh peleduk. Betul, saudara. Nggak ada manusia yang bisa berbuat baik sepanjang masa, pasti jatuh. Amin, saudara. Bahkan Tuhan Yesus katakan, bukan hanya perbuatan, bahkan di dalam hati dan pikiran. Lebih bahaya lagi, saudara. Siapa yang hatinya betul-betul suci di sini? Siapa yang kalau lihat bakso temen tidak menginginkan? Dia makan bakso enak bener gitu ya. Bagi-bagi dong. Betul, saudara. Menginginkan sudah menjadi iri. Padahal ya tenang-tenang aja, di luarnya tenang-tenang aja, cool. Makan nih, makan. Betul, saudara. Tapi hatinya gondok, betul. Oh, nggak bagi-bagi nih teman. Betul, saudara. Itu hati dan pikiran. Tidak ada orang yang bisa lewat semuanya ini. Semuanya jatuh dalam dosa. Tujuan hukum Taurat, Tuhan membuat list dalam 10 hukum Taurat di dalam Loh Batu. Tujuannya adalah supaya manusia sadar, Tuhan, aku nggak bisa. Aku tidak mampu. Terlalu berat untuk bisa melakukan semua ini, masuk ke surga terlalu berat. Tujuannya adalah supaya manusia bertekuk lutut dan minta tolong kepada Tuhan, Tuhan selamatkan aku tidak bisa. Amin, saudara. Tujuan hukum Taurat di perjanjian lama
adalah untuk membawa manusia, mempersiapkan setiap manusia datang kepada Yesus, Juru Selamat dunia. Amin, saudara. Tujuan hukum Taurat bukan untuk manusia menjadi suci. Tidak mungkin bisa. Amin, saudara. Makanya Yesus datang, saudara. Anugerah datang dalam pribadi Yesus. Di Roma 8 ayat 3 dikatakan demikian. Sebab apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat karena kelemahan daging manusia, dilakukan oleh Allah dengan mengutus putranya, yaitu Yesus sendiri, dalam rupa daging yang berdosa, dan dengan suatu kurban karena dosa ia menghukum dosa di dalam daging. Satu-satunya manusia di dunia yang pernah hidup, yang tidak jatuh, yang tidak kalah terhadap dosa adalah Yesus. Seluruh manusia di dunia tunduk kepada dosa, saudara, kalah, jatuh pada dosa. Yesus turun ke dunia dengan tubuh yang menyerupai daging dosa. Dia tidak tunduk, dia tidak kalah terhadap dosa, bahkan dia menghukum dosa di dalam daging, saudara. Amin, saudara. Yesus tidak datang hanya untuk menebus saudara, membayar dosa-dosa saudara. Dia datang untuk memberikan saudara kehidupan yang penuh kemenangan, yaitu lewat tubuhnya. Aku sudah menang. Dosa tidak bisa berbuat apa-apa. Kalah, semua manusia kalah sama dagingnya. Lapar, karena lapar ada orang membunuh orang lain, menipu orang lain, membakar orang lain, karena perut, saudara. Tetapi Yesus, dia tidak jatuh dalam satu dosa. Amin, saudara. Dia membuka suatu kesempatan kehidupan yang baru buat kita semua. Amin, saudara. Lalu kita pikir, kalau Tuhan Yesus begitu luar biasa, begitu indah, begitu sangat luar biasa karyanya, maka orang dengan sangat mudah datang kepada dia. Kenyataannya tidak, saudara. Kita pikir mudah, tetapi ternyata tidak. Tradisi dan agama, saudara, membuat manusia lebih suka kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang tertulis, Tuhan yang ada di buku-buku, saudara, Tuhan yang ada di patung-patung. Manusia secara normal, kebanyakan manusia tidak suka Tuhan yang hidup. Dia suka Tuhan yang mati. Firman Tuhan waktu Yesus bertemu dengan orang Farisi, dia mengatakan demikian, saudara. Kamu menyelidiki Alkitab karena kamu kira bahwa di dalamnya kamu beroleh hidup kekal. Dan kitab itu juga menyaksikan tentang aku. Ini kitab Perjanjian Lama, cerita mengenai Yesus sebetulnya. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku supaya kamu boleh memiliki hidup itu. Jadi orang-orang Farisi ini mempelajari Alkitab dengan sangat seksama, lebih dari saya, lebih dari saudara semua di sini, mempelajari setiap huruf. Dia mempelajari, menghafalkan. Dia kira di dalam, memang ini tulisannya tangan Tuhan. Dia kira dari sini akan ada suatu kehidupan kekal yang timbul. Kalau saja saya mengerti, kalau saja saya tahu isi rahasianya, maka akan ada kehidupan yang kekal. Tapi di sini katakan, kenapa kamu tidak datang kepadaku? Banyak orang lebih suka Tuhan yang tertulis, tidak suka kepada Tuhan yang hidup. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang tertulis bisa sewaktu-waktu kita baca, ya. Kalau lagi pengen, bacalah. Oh, Tuhan itu begitu hebat, ya. Oh Tuhan bilang begitu. Susah nih, tutup aja. Betul, saudara. Taruh di laci, ya. Nanti kapan-kapan buka lagi. Ih, masih ngomong kayak begitu, tutup lagi. Nanti kapan-kapan lah, kalau lagi moodnya baik gitu ya, lagi hoki gitu, buka lagi. Betul, saudara. Banyak orang suka kepada Tuhan yang tertulis karena Tuhan itu bisa diatur. Tapi kalau dikatakan Tuhan yang hidup seperti Yesus, wah, Tuhan yang ini justru ditakutin. Hidup,
sewaktu-waktu bisa ngomong, sewaktu-waktu bisa bicara. Betul saudara? Sewaktu-waktu bisa bilang sesuatu. Namanya hidup punya keinginan, punya kehendak. Sewaktu-waktu bisa ngomong, Norman, lakukan demikian. Aku mau kamu begini. Aku mau kamu lakukan ini. Banyak orang tidak suka Tuhan yang demikian. Hidup soalnya masukin laci nggak enak gitu ya, bisa berantem gitu ya, dorong-dorongan masukin laci. Hidup soalnya. Banyak orang suka Tuhan yang tertulis, saudara. Perjanjian lama, Tuhan yang tertulis di loh batu, saudara. 2 loh batu terdapat gambaran Tuhan. Tuhan yang tertulis di hukum Taurat. Itu refleksi dari Tuhan sendiri. Kalau ingin kenal Tuhan di perjanjian lama, baca firman-Nya, baca hukum Tauratnya, maka Anda akan kenal Tuhan. Tuhan yang tertulis. Kita sudah terbiasa semua agama di dunia, termasuk dunia, di mana dunia ini tersirat hukum Taurat, terbiasa dengan Tuhan yang tertulis. Tuhan yang bisa dipelajari. Tuhan yang bisa disimpan sewaktu-waktu lagi nggak mood. Tuhan yang bisa dipergunakan, saudara. Tapi Yesus datang, saudara, supaya kita tidak hidup dengan Tuhan yang tertulis lagi. Amin, saudara. Firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang 3 mengatakan, yang juga membuat kami mampu menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru, bukan menurut huruf, tetapi menurut roh. Karena huruf itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Saudara, kalau saudara mengikut Tuhan, huruf itu mematikan. Tuhan itu hidup. Amin, saudara. Tuhan itu bukanlah tulisan-tulisan di sini. Memang ini firman Tuhan, tetapi itu bukan Tuhan. Tuhan itu hidup, saudara. Amin, saudara. Namun banyak orang Kristen, saudara, bahkan di perjanjian baru, mereka hidup dari Tuhan yang tertulis. Mungkin bukan hukum Taurat, karena udah ngerti Yesus datang untuk membebaskan kita dari hukuman dan tuduhan. Amin, saudara. Tetapi banyak orang Kristen hidup masih terhadap Tuhan yang tertulis, yaitu janji-janji yang tertulis. Loh, kan Tuhan janjinya begini, pasti janjinya kan Tuhan begini. Yang tertulis, saudara, janji-janji Tuhan semua banyak di sini. Itu ya dan amin. Saya hidup pada janji-janji Tuhan yang tertulis. Saudara, tetap saja Tuhan yang tertulis, saudara. Walaupun makanya dikatakan di sini perjanjian baru versi perjanjian lama. Tuhan yang tertulis. Semua orang lebih suka Tuhan yang tertulis. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya kita tidak hidup pada Tuhan yang tertulis, tetapi kepada Yesus pribadi yang hidup. Amin. Amin, saudara. Dia seorang pribadi yang luar biasa, yang saat ini pun ingin berkoneksi dengan saudara. Saat ini pun ingin berkomunikasi dengan saudara. Di Roma 7 ayat 4 dikatakan demikian, saudara. Roma 7 ayat 4, karena itu saudara-saudaraku, kamu juga sudah dimatikan dari hukum Taurat melalui tubuh Kristus, sehingga kamu boleh kawin dengan orang lain, yaitu Yesus, yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, supaya kita dapat menghasilkan buah bagi Allah. Kita dibebaskan dari hukum Taurat supaya apa, saudara? Supaya kawin dengan seseorang, yaitu Yesus. Kalau pernikahan itu bukan pernikahan